kita membicarakan tentang Islam, agama Islam. Dari sekian banyak agama, yang paling unggul hanya Islam. Kok bisa dikatakan paling unggul dan dia paling benar? Apa kenapa nggak Kristen aja, kenapa nggak Buddha, kenapa nggak Yahudi, Nasrani? Semua agama-agama, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, Islam yang paling benar. Contohnya, ketika saya bertanya, benar sih Soeharto itu, ketika mungkin saya memberitahu bahwa Soeharto itu presiden pertama Indonesia. Apakah Anda setuju dengan berita yang saya sampaikan bahwa Soeharto adalah presiden pertama Indonesia? Setuju? Emang Soeharto itu presiden pertama dari negara Indonesia. Sekarang logikanya seperti itu, bahwa agama Islam ini sejarahnya emang udah produk Tuhan dari Al-Quran, dari semua kitab-kitab, Injil, Zabur, Taurat, itu udah banyak modifikasi dari manusia sendiri, udah produk manusia. Sebenarnya dari produk Tuhan, Injil benar, sama seperti Al-Quran. Hanya Al-Quran lebih luas, lebih kafah, lebih sempurna. Ketika Nabi Muhammad itu terlahir menjadi seorang nabi, disempurnakan oleh nabi kitab tersebut, jadi kitab Al-Quran. Dan Injil, Zabur, Taurat, semuanya udah modifikasi manusia, produk manusia. Produk Tuhan, yang benar itu produk Tuhan apa produk manusia? Dan produk yang sendirinya sampai sekarang ini tidak ada modifikasi dari manusia, itu hanya Al-Quran. Sudah jelas kitabnya, nggak ada modifikasi manusia, nggak ada produk manusia lagi, produk Tuhan emang. Maka kebenarannya itu harus diakui, tidak diragukan. Dari kalau kita belarografi udah lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak diragu-ragukan, yang sebagai penunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa produk Tuhan sendiri, kitab yang benar itu adalah Al-Quran. Dibilang Rasul bersabda, innal islama ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu unggul, tidak diunggulkan dari yang lain. Kok bisa disebut Islam itu yang paling unggul? Sekarang banyak di negara Indonesia mayoritas orang Islam, tapi Indonesia sendiri tidak unggul dari negara-negara lain yang agama Yahudi lah, ajaran-ajaran Barat. Padahal kita tuh Islam, tapi kok nggak unggul? Pasti ada suatu di dalamnya itu mungkin bisa disebut Islam KTP, Islam KTP-nya. Oh, saya loh Islam gitu. Saya Islam, tapi perbuatannya berzina, mencuri, nggak sesuai dengan Al-Quran. Gitu. Islam itu unggul gimana? Kalau negara ini ingin maju, ingin berkembang, lihat fondasinya. Istana itu tidak akan terbangun semegah itu tanpa fondasi tiang-tiang untuk membangunnya. Fondasi udah runtuh, perkembangan kemajuan tidak akan terbangun istana itu. Fondasi udah runtuh dalam negara, perkembangan kemajuan negara tidak akan terbangun. Sekarang negara itu mempunyai fondasi. Rasulullah sendiri bersabda, Anisahu imadul bila. Perempuan itu fondasinya negara. Kalau negara ingin maju, ingin berkembang, fondasinya harus dibangun dengan sempurna, jangan runtuh, jangan hancur. Sekarang perempuan sekarang yang dijadikan fondasi bagi negara itu ya, pakaian 5 cm itu, kerudung udah kayak nggak berlaku hukum Islam. Udah banyak kehancuran, pantas negara itu ya tidak berkembang maju, fondasinya aja hancur.
bangun fondasi sesempurna mungkin, perkembangan kemajuan negara ini bakal maju, bakal unggul, yang seperti Rasul sabdakan, innal Islama ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak diungkil dari yang lain. Nah, sekarang ke spesifikasi kepribadian manusia, kita lihat kemajuan setiap umat manusia harus beragama. Karena tanpa agama hidup ini akan hancur. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai keegoisan, punya kekuasaan ya. Nah, tanpa dibimbing oleh agama, kekuasaan akan semena-menanya membabi buta kepada kehidupan sesama manusia yang lain. Makanya kayak ada konsep Sinzir, seorang orientalis, seorang ateis. Dia gara-gara kayak gitu, pada dasarnya kita tuh punya rasa kekuasaan. Kalau kita beragama berarti kita diperbudak, kan dia nggak beragama gitu. Sebenarnya agama itu memperbudak apa menenangkan kita? Karena pada dasarnya kalau kita main agama itu bukan malah memperbudak, malah lebih tenang dalam kehidupan kita. Contoh, kalian tanpa agama itu hancur, mencuri, sakit ya, orang lain ya kita curi gitu, hak mereka kita curi, bukan hak kita curi. Dia akan ada saling perdebatan antara mereka gitu, karena tidak punya beragama, dia ateis sudah, kekuasaan merajalela, dunia itu dalam hati dia gitu. Kalau agama Islam, agama yang benar, dunia itu hanya di pegangan kita aja, bukan di hati. Kalau di hati udah susah untuk dilepas tuh susah kalau udah di hati ya. Jadi kayak yang pernah merasakan pacaran, merasa mempunyai cinta gitu sama kekasihnya, pasti susah kalau udah masuk hati. Tapi kalau dipegang, dunia itu hanya dipegang aja gitu. Dibuang ya udah buang, diambil tinggal ngambil. Tapi kalau di hati nggak bisa dibuang, susah. Nah, itu dunia. Itu kalau beragama teratur, tertib. Itu agama Islam, sungguh indahnya agama Islam bagi yang menjalankan, memahami. Dan semua ini dikarenakan fondasi juga. Agama punya fondasi juga, bukan hanya negara dan sebagainya yang punya fondasi untuk berkembang kemajuan. Negara bakal maju karena fondasi perempuan. Nah, perempuan ini tanpa agama hancur juga, walaupun dia melakukan hukum-hukum Islam. Karena kita hidup bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Buat apa kita belajar, diberikan banyak ujian, terus diberikan banyak ujian, kita belajar susah-susah, diberikan ujian, kita mampu mengerjakan semuanya, tapi tidak ada nilai. Buat apa coba nggak ada nilai? Kalian masuk universitas tanpa daftar, udah nanti ikut kegiatan mahasiswa, ya ikut Universitas Unida misalkan ya, Darussalam, ikut aja gitu kan kegiatan mahasiswa, tapi nggak daftar di Unida gitu, ikut terus sampai ujian, dia juga masih ikut aja, ikut kegiatan ujian itu sampai selesai, dia bisa jawab semuanya misalkan, tapi yang nggak daftar, apa ada nilai? Yang enggak. Kita harus beragama, punya nilai. Lulus dari dunia ini, di akhirat kita harus punya nilai dong. Buat apa kita berbuat baik gak ada nilai nanti di akhirat kan? Kita harus beragama. Dan perempuan ini, semua umat manusia harus beragama biar ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fondasi agama ini adalah sholat. Rasul bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat fondasinya agama. Banyak sekarang, iya Islam benar, tapi sholatnya itu masih bolong-bolong lah, masih nggak karu-karuan, lalai dari sholatnya. Lalai di sini apa? Dia hanya berucap tapi tidak tahu makna, tapi dikecualikan orang yang awam gitu ya, orang bukan Arab. Terus dia bergerak hanya sekedar gerakan saja,
itu lalai dari sholat itu. Mabuk ya, mabuk itu udah nggak boleh ya. Dari sholat, bahkan disuruh hindari dari sholat ya. Orang mabuk. Nah, kalau kita menyempurnakan sholat kita, kemajuan agama kita, Allah bakal menolong kita, karena sholat tempat pertolongan. Sholat dan sabar tempat pertolongan. Allah Ta'ala in wasta'inu, kalau Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was sholat innallaha ma'as sabirin. Ada juga di ayat lain kalau Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was sholat innallaha wasta'inu bis sabri was sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sungguhnya itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Dianjurkan kita untuk menghususkan sholat kita, untuk mendapatkan semua pertolongan dari Allah. Tanpa sholat dan sabar itu bukan pertolongan dari Allah. Terus pertolongan dari siapa? Ya, dari selain Allah. Secara tidak sadar kita hampir mendekat syirik gitu. Bertuhan dengan yang lain. Bertuhan di sini maksudnya apa? Merasa rindu gitu. Ada merasa nyaman, lebih tentram, lebih rindu dia dengan hal tersebut. Kita ngepes ya, ngepes misalnya di mahasiswa gitu suka ngepes, dan selain kuliah kan di kamar suka ngepes gitu. Ngepes, dia rindu habis kuliah pengen ngepes lagi, habis ini pengen ngepes lagi, pas habis itu pengen ngepes lagi, habis makan pengen ngepes lagi, rasa rindu gitu dengan pes ini. Seakan-akan dia sudah menghantam pes ini ya. Karena Tuhan itu adanya rasa rindu, nyaman, tentram. Ketika kita gelisah, kita buru-buru memenuhi hal tersebut. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan kita tuh pes apa Allah sih? Ya, gitu. Apa ketika sholat kita merasa rindu? Sholat itu. Sholat aja kalau kita merasa rindu gitu, kita merasa hati kita tuh terkait. Dia akan milih kelas-kelas sholat, pahala sholat gitu. Di kamar, musola apa masjid gitu. Dia saking ingin menghapus dosanya, karena sholat juga untuk menghapus dosa. Di sini rahmat dan ampunan yang Allah berikan. Maka ketika kita ingin maju berkembang dalam agama kita, biar Allah menolong semua kehidupan kita. Begitu indahnya hidup dunia ini. Kita menyebutkan sholat kita yang sebagai fondasi agama kita.